Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 16 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan ziarah ke Lourdes, ada seorang peziarah yang bertanya kepada saya demikian, "Romo, sudah berapa kali ke Lourdes?" Saya katakan, "Ini pertama kali saya pergi ke Lourdes." Dan ibu ini mulai memberikan kesaksian bahwa dirinya udah berkali-kali pergi ke Lourdes karena ia disembuhkan dari sakit kanker karena minum air Lourdes dan berendam air Lourdes. Saya tersenyum tipis-tipis kepadanya, menggurat arti saya tidak setuju dengan pernyataan ibu itu. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang Yesus buat di dekat kolam Bethesda. Orang-orang Yahudi punya kepercayaan yang berbau mitos bahwa ketika air di kolam Bethesda bergoncang, berarti malaikat Tuhan datang dan siapapun yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu akan sembuh. Ini juga sama dengan kisah ibu peziarah yang saya ceritakan tadi. Saya kira yang menyembuhkan bukan air yang bergoncang di kolam Bethesda. Juga bukan air Lourdes, air Lord. Bukan juga air sedang sono. Namun iman akan Tuhan inilah yang menyembuhkan. Inilah yang membawa kelepasan kita dari berbagai penyakit. Yesus berkata kepada si lumpuh yang terbaring sudah 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang, dan sementara aku berusaha menuju kolam itu, orang lain sudah turun duluan mendahului aku." Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan si lumpuh ini pun bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan, dan ia menjadi sembuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Bethesda dalam bahasa Ibrani berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Kemurahan hati Tuhan dan anugerah daripadanya dicurahkan kepada kita yang percaya kepadanya. Si lumpuh ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Maka ia segera bangun dan mengangkat tilamnya. Acap kali dalam hidup ini, kita mengalami kelumpuhan iman. Di saat kesulitan menghadang, badai hidup menerpa, kita menjadi ragu dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saat ini, Tuhan mengulurkan tangannya dan bertanya kepada kita, "Maukah kita sembuh?" Yuk, kita gapai tangan Tuhan dan kita genggam sambil kita berkata, "Aku mau." Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.